Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikrah Islamiyah kembali ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga dapat menambah wawasan Anda hari ini. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya, agar tidak tertinggal berita terbaru dari Fikrah Islamiyah. Sahabat Islamiyah, setiap muslim wajib mengimani datangnya hari kiamat besar sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Beriman kepada hari kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Dalam kaidah syariat, kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil, sugra, dan kiamat besar, kubra. Kiamat kecil diantaranya sakit, kematian, bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir, kecelakaan, dan lainnya. Sedangkan kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta yang diikuti peristiwa-peristiwa sampai menuju alam akhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ulama fikih dan ilmu tafsir, Imam Abu Laits As-Samarkandi mengatakan, di akhirat nanti orang miskin yang beriman akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Adapun satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Betapa beruntungnya golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Dahsyatnya hari kiamat sampai-sampai manusia tidak bisa membayangkan peristiwa yang akan terjadi kelak. Mengenai kapan terjadi kiamat besar ini hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Dia merahasiakan waktunya agar manusia senantiasa menyiapkan diri untuk beramal saleh. Allah Ta'ala hanya memberitahukan tanda-tandanya melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi iktibar bagi manusia untuk menyiapkan bekal takwa. Sahabat Islamiyah, berikut tanda dan rentetan peristiwa menjelang hari kiamat dikutip dari berbagai sumber. Tanda-tanda menjelang kiamat besar dan peristiwa setelahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pertama, Islam ditegakkan di Makkah. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ketiga, periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentang kaum musyrikin. Kebangkitan Khalifah. Kebangkitan Khalifah bermulai sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khalifah Islam memimpin pemerintahan di muka bumi, Utsmaniyah, Andalusia, Jazirah Arab, India, Nusantara. Kejatuhan Khalifah Islam yang pernah berjaya di Eropa dan menguasai 2/3 dunia dihapuskan dalam tata dunia pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Sejak itu, umat Islam tidak lagi dinaungi khilafah dan tercerai-berai menjadi lebih dari 50 negara. Umat Islam seperti tidak punya tempat mengadu setelah terpecah. Kekhalifahan Islam terakhir itu dihancurkan secara sistematis oleh negara-negara barat yang memupuk dendam dengan khilafah yang didirikan Ertugrul Ghazi. Perang Dunia Ketiga. Semua agama bergabung menentang Islam. Agama Islam mulai hancur karena memisahkan syariat dan hakikat. Akan terjadi kemarau panjang. Peperangan terjadi di mana-mana karena nafsu dan saling menuduh. Di saat itu umat Islam ditindas dengan kejam kecuali mereka yang munafik. Bencana alam terus terjadi melalui 4 unsur yaitu tanah, air, api, angin. Sebanyak 2/3 penduduk dunia mati. Bumi berubah wajah akibat bencana tersebut. Umat Islam menyelamatkan diri dan mengungsi ke bukit dan gunung. Di saat itu mulailah kekurangan makanan muslim hanyalah zikrullah. Munculnya Khalifah Islam yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Saat itu Dajjal dan pengikutnya masih menyembunyikan dirinya. Terjadi peperangan antara Islam dan kaum musyrikin, kemudian Allah memenangkan Islam di bawah Khalifah Islam Imam Mahdi. Kejayaan Khalifah Islam diprediksi 7 atau 8 tahun. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi,
harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Bangkitnya Dajjal dan bala tentaranya. Ada yang menyebut tentaranya sebanyak 70.000 orang dari Isfahan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari. Sehari ada yang lamanya sama dengan 1 tahun, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 bulan, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 minggu, sedangkan hari-hari lainnya sama dengan hari-hari kalian sekarang ini. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun pada waktu didirikannya sholat subuh. Beliau sholat diimami Khalifah Islam, Imam Mahdi, di Masjid Al-Aqsa, Palestina. Peperangan Al-Mahdi dan Nabi Isa berlangsung untuk melawan Yahudi. Saat Dajjal mengetahui Isa bin Maryam telah turun, maka seketika cairlah wajah Dajjal. Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Kaum Yahudi lari bersembunyi setelah Dajjal mati. Namun pohon dan batu berbicara memberitahukan keberadaan kaum Yahudi. Peperangan dimenangkan oleh Islam. Sahabat Islamiyah, ada beberapa peristiwa yang akan terjadi menjelang wafatnya Nabi Isa alaihi salam, di antaranya: 1. Semua manusia menerima Islam. 2. Pembunuhan babi di muka bumi. 3. Turunnya Ya'juj wa Ma'juj dari atas bukit. 4. Nabi Isa membawa umat Islam ke Bukit Tursina dan berdoa untuk keselamatan umat dari Ya'juj wa Ma'juj. 5. Kematian Ya'juj dan Ma'juj oleh wabah penyakit. Bumi pun menjadi busuk karena banyaknya mayatnya. 6. Allah Ta'ala menurunkan hujan lebat membawa mayat Ya'juj Ma'juj ke laut sekaligus membersihkan bumi. Wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa wafat dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di areal Masjid Nabawi, Madinah. Peristiwa kiamat besar bermula. 1. Al-Quran diangkat. 2. Nama Allah Ta'ala tidak disebut lagi. 3. Gempa bumi di 3 penjuru. 4. Keluarnya binatang yang berbulu yang bisa berbicara. 5. Zina dilakukan terang-terangan di jalan dan pasar. 6. Munculnya asap tebal, ad-duhan. 7. Musnahnya Makkah dan Baitullah. 8. Semua umat Islam diwafatkan. Matahari terbit dari sebelah barat. 10. Munculnya api dari barat yang mengumpulkan manusia. Peristiwa yang terjadi saat hari kiamat dan setelah hari kiamat. 1. Peniupan 2 kali sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama, semua makhluk dimatikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua dihidupkan kembali oleh Allah. Selisih waktunya 40, entah hari, bulan atau tahun. 2. Ba'ats. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. 3. Mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili. Semua manusia saat itu mengalami kepayahan karena matahari didekatkan kepada manusia dan manusia dibanjiri oleh keringat. Namun Allah memberi pertolongan kepada 7 golongan yang dinaunginya. 4. Syafaat Nabi. Inilah kelebihan umat Islam mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui syafaat, beliau akan menyelamatkan umatnya menjadi ahli surga dan diringankan dosanya atas kehendak Allah Ta'ala. 5. Hisab. Perhitungan amal baik dan buruk pada saat di dunia. Semua bibir terkunci, hanya anggota tubuh yang bersaksi. 6. Mizan. Penimbangan amal dan dosa. 7. Itaul Kitab. Pemberian buku catatan amal manusia. 8. Haud, telaga. Setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Hanya ahli surga saja yang diizinkan untuk menikmati telaga tersebut. 9. Sirat. Jembatan membentang di atas neraka.
Permukaan titiannya sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut. Untuk melewati jembatan ini, sesuai dengan amal kita, ada yang melewatinya dengan secepat kilat angin, terbang, bahkan ada yang berlari, dan ada juga yang terjerumus. Nauzubillahi min zalik. 10. Surga dan neraka. Tempat terakhir pembalasan bagi manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka dengan penuh siksa. Semoga kita terhindar dari azab neraka yang pedih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.